Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Di Sekte Seni Bela Diri, Lindong yang sedang berlatih di sebuah ruangan rahasia, dia membuka matanya dan langsung membaca isi pesan yang telah dikirim oleh Ying Huan. Seketika saja, wajah Lindong langsung berubah drastis. Batu komunikasinya hancur seketika, dan aura yang berada di ranah alam Dewa Langit pun menyebar ke seluruh tempat di Sekte Seni Bela Diri, hingga membuat semua orang yang ada di sana berkeringat dingin. Dan bahkan ada yang sampai berlutut. Dari aura Lindong ini, itu juga ada tanda-tanda kalau dia sudah mulai bisa menerobos ke alam berikutnya. Krekek, gumprang, batu kristal komunikasi itu hancur karena kepalan tangan Lindong. Kali ini Lindong tampak sangat marah, karena membaca pesan dari Ying Huan. Kaisar Langit, teriak Lindong sambil gemetar karena marah. Tidak lama setelah itu, sesosok wanita cantik masuk ke ruangan itu dengan tergesa-gesa. Karena dia merasakan aura dari Lindong tersebut, wanita itu langsung mendekati Lindong dan mencoba menenangkannya. "Lindong, tenanglah, jangan emosi seperti itu. Jika kamu teruskan, semua orang di sekte akan terluka hingga mati," ucap Ling Kungzu yang sudah duduk di samping Lindong, dan mencoba untuk menenangkannya. Lindong akhirnya sadar, dan kembali tenang seperti sebelumnya. Wajahnya yang hampir terlihat seperti lintian, kini kembali keadaan acuhnya. "Kenapa kamu bisa semarah itu?" tanya Ling Qingzu dengan heran. "Apa kamu tidak mendapatkan pesan dari Huan? Tanya Lindong. Meskipun dia sudah tenang, itu bukan berarti di dalamnya dia sudah bisa menerima semua berita yang dia dapat. "Itu," seru Ling Qingzu dengan kaget, dan juga langsung melihat batu komunikasinya. Seketika saja wajahnya juga berubah menjadi sangat jelek, dan batu itu juga hancur di tangannya. Tetapi itu sudah jelas, kalau dia jauh lebih tenang dari Lindong. Ini, Ling Qingzu yang telah tenang hanya bisa menatap Lindong dengan wajah berat. "Orang itu sepertinya tidak pernah membiarkan aku bebas. Setelah aku menolak untuk menggantikannya, sekarang dia memilih anakku untuk menjadi penerusnya," ucap Lindong dengan kesal. Ling Qingzu juga tidak bisa berkata apa-apa, karena hanya dia dan Ying Huan yang lebih mengerti, kenapa Lindong sangat marah dengan Kaisar Langit. Memangnya apa isi pesan yang dikirim oleh Ying Huan tersebut? "Lindong, kita tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Semuanya sudah terjadi, dan hal yang bisa kita lakukan hanyalah bisa membantu anak kita," ucap Ling Qingzu untuk menghibur Lindong, yang sedang kesal ketika mengingat Kaisar Langit. "Aku mengerti, tapi aku benar-benar tidak menyangka, kalau dia telah merencanakan semua ini meskipun dia telah mati. Dan kenapa juga harus anakku?" ucap Lindong dengan kesal. Ling Qingzu tahu suatu hal yang akan terjadi dengan Lindong, dan mungkin saja di seluruh dunia dari dunia fana, menengah, tinggi, dunia dewa, dan alam langit, orang-orang akan berpikir kalau Kaisar Langit Lintianlah yang terkuat. Tetapi mereka salah, karena sebenarnya, orang yang terkuat adalah pria yang ada di depan ini. Di mana dulunya pria ini adalah dewa, yang tidak pernah pamer ataupun haus akan kekuasaan. Dialah Lindong, atau sering dipanggil dengan Dewa Alam. Di alam langit, banyak dewa-dewi serta peri yang berpikir bahwa, kalau Dewa Alam adalah yang terlemah dari golongan para dewa. Tetapi mereka tidak sadar bahwa, bahkan Kaisar Langit tidak pernah bisa menang bertempur dengan Dewa Alam, sang penguasa dari seluruh elemen yang ada di dunia maupun di alam langit. Bahkan pada waktu itu, Kaisar Langit pernah meminta Lindong untuk naik tahta, dan menggantikan dirinya menjadi Kaisar Langit karena kekuatannya itu. Tapi dia dengan jelas menolaknya, karena merasa hal itu tidaklah penting baginya.
Tapi Kaisar Langit tidak menyerah begitu saja, dan dia terus datang ke tempat Dewa Alam, di mana dewa itu adalah Lindong. Dan pada saat itu, Lindong sudah memiliki 2 istri. Istri yang diketahui orang adalah Ling Qingzu, dan dia mendapat julukan sebagai Dewi Pedang. Dan istrinya yang lain adalah Ying Huan Huan, dan dia mendapat julukan Dewi Es. Mungkin hanya Kaisar Langit yang mengetahui hubungan antara Dewa Alam dan Dewi Es saat itu. Bagaimana mereka bisa menjadi pasangan suami istri, pasti Kaisar Langit mengetahuinya. Karena kadang-kadang di saat dia berkunjung ke tempat Dewa Alam, dia akan bertemu dengan Dewi Es. Kaisar Langit terus membujuk Lindong yang pada saat itu adalah Dewa Alam, dia membujuk untuk naik tahta menjadi Kaisar Langit. Akan tetapi, Lindong selalu menolak dan mengusirnya. Lalu di saat Dewi Es bereinkarnasi, Lindong dan Ling Qingzu yang mengetahui itu pun memilih untuk bereinkarnasi juga. Alasan pertamanya adalah, dia tidak ingin istrinya diambil oleh orang lain. Tentu saja yang pertama karena dia sangat mencintai Dewi Es, alasan yang kedua tentu saja dia bosan dengan Kaisar Langit, yang selalu mengganggu hidupnya yang tenang. Lindong yang juga Dewa Alam saat itu, tentu saja dia dengan mudah untuk mengikat takdir mereka bertiga bersama-sama. Tapi harga yang harus bayar adalah, ingatan Lindonglah yang paling lama kembali dari 2 wanitanya sendiri. Mereka pun bereinkarnasi setelah perang selesai, yaitu perang di mana alam langit tertutup. Lalu setelah ratusan tahun, Lindong berhasil menjadi pelindung dunia dewa, dan dia pun bersatu kembali dengan kedua istrinya. Hal mengenai alam langit itu sendiri, mereka bertiga tidak pernah mempedulikannya. Karena mereka senang dengan hidup mereka saat itu, tapi sekarang hal yang tidak dia sangka pun terjadi. Pasti saat Lin Tian jatuh ke dalam ruang waktu itu, ini sepertinya ulah Kaisar Langit. Meski dia telah mati, tapi dia benar-benar masih bisa mengatur nasib anakku untuk terakhir kalinya, ucap Lindong dengan kesal. Akhirnya dia mengetahui, kenapa dia tidak bisa menemukan Lin Tian saat jatuh ke ruang Lin Tian jatuh. Padahal dengan kekuatannya saat itu, sangatlah mudah baginya untuk menemukan Lin Tian. Namun setelah mengetahui hal itu, ini membuat Lindong menjadi semakin marah dengan Kaisar Langit. Kita tidak punya pilihan lain sekarang. Jika kita tidak membantu Lin Tian, maka dia akan menanggung beban berat di pundaknya sendirian, ucap Ling Qingzu yang marah juga dengan Kaisar Langit. Benar, Kaisar Langit sialan. Apakah mungkin saat Ying Huan Huan dan Dewi Phoenix kegelapan bertarung sampai mati, itu juga karena ulahnya? Ucap Lindong dengan serius. Jika itu benar, maka dia dan 2 istrinya benar-benar telah jatuh ke dalam skema dari Kaisar Langit. Mungkin dia juga tahu, kalau anak dari Lindong dan Ying Huan Huan sangat cocok untuk menjadi Kaisar Langit selanjutnya. Jadi karena hal itulah, dia dengan sukarela mengorbankan dirinya untuk alam langit, dan bahkan untuk seluruh dunia pada saat itu. Menurutku, mungkin ada sesuatu yang tidak dapat diprediksi Kaisar Langit pada saat itu. Karena jika tidak, dia tidak akan menyegel alam langit dan membuat anak kita menjadi penerusnya, ucap Ling Qingzu setelah berpikir sejenak. Mungkin sekarang aku hanya bisa mengembalikan kekuatanku, dan saat itu jika ada dewa-dewi maupun peri yang berani menyentuh anakku, maka mereka akan merasakan murka dari Dewa Alam Inil, ucap Lindong dengan niat membunuh yang luar biasa. 1 hari kemudian. Hari ini adalah hari di mana semua ahli kuat dunia dewa berkumpul, dan membahas rencana untuk benua barat. Banyak perwakilan dari mereka yang datang ke Istana Barat, namun anehnya mereka dibawa ke Tanah Kematian, dan itu membuat mereka merasa sedikit tidak senang. Tetapi di saat mereka melihat kalau ada 2 kaisar dan leluhur bela diri, wajah mereka yang sebelumnya kesal menjadi aneh beserta rasa penasaran.
Karena mereka berpikir, siapa yang berani membuat 3 pelindung dunia dewa menunggu di depan tanah kematian seperti ini? Karena yang jelas, tidak ada apa-apanya di tempat ini. Setelah semua perwakilan berkumpul, yang jelas kebanyakan dari mereka adalah leluhur dan pemimpin setiap fraksi. Di depan mereka, itu tiba-tiba saja muncul sebuah lubang cukup besar. Lalu mereka melihat 2 pria keluar dari lubang itu, dia adalah Hei An dan Zhao Lu yang bertugas menyambut semua orang. Itu sudah jelas, kalau Hei An dengan sengaja mengambil tugas untuk menyambut para ahli ini. Karena dia yakin, nantinya para tua bangka ini tidak akan tahu diri, dan memberi pertanyaan setelah melihat Sekte Langit yang sekarang. Maaf menunggu, aku Hei An ditugaskan untuk menyambut kalian, silahkan masuk, ucap Hei An. Sedangkan untuk Zhao Lu, dia hanya diam di samping Hei An seperti seorang pengawal. Mendengar hal itu, semua ahli segera mengerutkan kening mereka. Hanya Lindong dan 2 kaisar yang tersenyum, lalu mereka masuk duluan tanpa mempedulikan wajah orang-orang di belakangnya. Hingga pada akhirnya ketika melihat leluhur bela diri dan 2 kaisar masuk, mereka semua pun juga ikut masuk. Setelah mereka masuk, hal yang dirasakan oleh mereka adalah aura yang sangat murni dari tempat mereka sendiri. Selamat datang di Sekte Langit. Master dan beberapa orang sudah menunggu di aula, mari ikutlah denganku, ucap Hei An. Mereka mengikuti Hei An dari belakang, sambil memandangi Sekte Langit tersebut. Selama perjalanan menuju aula, mereka bisa melihat banyak murid luar yang sedang berlatih, dan ada beberapa puncak yang terlihat sangat indah dari kejauhan. Itu sudah jelas, tempat itu mungkin adalah tempat khusus di Sekte Langit, dan seperti itulah yang mereka pikirkan. Bukankah tempat ini terlalu tertata dengan rapi? Ucap leluhur naga ketika melihat semua hal yang ada di sini. Itu sudah jelas, dia yang sudah pernah mengunjungi beberapa sekte maupun kekuatan kuat lainnya, itu tidak pernah ada sekte yang seperti ini. Yang lain juga setuju dengannya dan kagum, karena mereka tidak pernah menyangka bahwa, kalau tanah kematian ini menyembunyikan sekte seperti ini. Tetapi ada beberapa yang iri kepada Sekte Langit yang sekarang, dan mereka merasa ditipu setelah semua yang mereka lihat sekarang. Mereka yang iri memiliki rencana untuk mendesak, atau mencoba meminta bagian dari tanah seperti ini. Hei An yang melihat wajah orang-orang serakah tersebut hanya tersenyum dan mengejek, karena hal yang tidak mereka ketahui adalah, Lin Tian bukanlah orang yang mudah digertak. Jika mereka pernah melihat Lin Tian mengamuk pada waktu itu, mungkin mereka tidak akan berani. Sesampainya di istana, Hei An dengan hormat meminta mereka untuk masuk. Lalu di dalam aula, Lin Dong melihat Ying Huan dan Lin Jing sedang duduk di 2 bangku belakang, dan di depannya ada bangku kosong. Itu sudah jelas, itu adalah tempat duduk Lin Dong. Hal yang sama juga berlaku bagi 2 kaisar lainnya di saat melihat anak mereka, jadi mereka hanya duduk di tempat di mana keluarga mereka duduk. Itu sudah jelas, bangku ketiganya berada di urutan paling depan, di bagian kiri dan kanan bangku dari pemimpin Sekte Langit. Lalu Hei An mengatur kursi para tamu yang telah datang itu. Setelah selesai, Hei An dan Zhao Lu maju ke bangku pemimpin, kemudian berdiri di sisi kanan dan kiri bangku tersebut dengan wajah yang tegap dan bangga. Tidak lama setelah itu pintu aula terbuka, dan Lin Tian masuk bersama Ling Xuer di belakangnya. Lin Tian berjala, dengan wajah yang tenang, dan juga memancarkan aura yang dingin. Maaf, aku sedikit terlambat, ucap Lin Tian yang telah duduk di bangku Master Sekte Langit, dan Ling Xuer duduk di sampingnya. Oh, tidak masalah, apakah pertemuan ini bisa kita mulai sekarang? Ucap Kaisar Api kepada Lin Tian, sambil tersenyum bangga ketika melihatnya. Tentu saja dong, jadi, apa isi pertemuan kita sekarang? Tanya Lin Tian dengan tenang. Mendengar pertanyaan itu,
Tidak ada orang yang berbicara. Mereka semua diam, dan hanya memandang ke arah tiga dewa pelindung. Ada juga yang saling memandang satu sama lain, karena mereka sedang memikirkan sesuatu di kepala mereka. Aku ingin menanyakan sesuatu padamu, ucap salah satu pria yang berdiri sambil memandang Lin Tian. Katakan, ucap Lin Tian dengan tenang. Tanah kematian ini, kenapa bisa ada sekte di sini? Padahal, dulunya banyak orang yang mati dan tidak menemukan apapun. Tetapi kamu di sini malah membangun sekte. Ucap orang tersebut. Itu sudah jelas, dia adalah orang yang cemburu dengan tanah kematian ini, dan merupakan tempat sekte langit berdiri. Lin Tian yang mendengar itu hanya diam sambil tersenyum untuk sementara waktu, sedangkan para tamu sedang memandang Lin Tian dengan rasa penasaran yang tinggi. Apakah serius kamu ingin tahu? Tanya Lin Tian balik. Iya, balas pria itu dengan serius. Gubrak. Sialan, aku ketiduran. Ucap seseorang yang tiba-tiba membuat semua orang terkejut. Lin Tian yang melihat siapa orang yang masuk, tentu saja dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan tidak bisa berkata apa-apa. Bayi kecil masuk dengan sombong, dan tidak peduli dengan wajah semua orang, yang sudah mulai agak aneh ketika melihatnya. Tentu saja ada beberapa orang yang tidak tahu siapa bayi kecil ini, karena mereka tidak ada saat Lin Tian mengamuk sebelumnya. Bahkan orang yang berbicara tadi mengerutkan keningnya, ketika dia melihat kucing yang bisa berbicara. Itu karena, dia tidak tahu siapa bayi kecil yang sesungguhnya. Hai kak, aku terlambat. Halo kakak ipar, kamu semakin cantik saja, ucap bayi kecil yang tiba di depan Lin Tian, dan langsung duduk di atas kepalanya sambil menyapa Ling Suer. Ling Suer hanya mengangguk kepada bayi kecil, lalu dia duduk dengan tenang di samping Lin Tian. Lalu setelah itu, bayi kecil mencoba menutup matanya untuk tidur. Hoam, di kepala kakak memang yang terbaik, ucap bayi kecil di hatinya. Kucing kecil ini sungguh lancang. Berani sekali dia masuk dan mengganggu pertemuan penting ini. Ucap pria yang iri oleh tempat sekte langit berada itu. Mendengar orang itu berteriak, wajah para leluhur empat binatang suci, dan beberapa leluhur yang tahu siapa bayi kecil pun mulai berubah. Goblok, apakah dia sudah bosan hidup? Fikir leluhur naga dengan wajah geram terhadap pria itu. Lindong dan dua kaisar lain hanya saling memandang dengan wajah tercengang. Kenapa tidak? Orang ini berani sekali berteriak dan memarahi bayi kecil. Karena sebenarnya dia adalah seekor binatang suci, yang sangat dihormati di alam binatang suci. Bayi kecil yang tadinya mau tidur, dia segera membuka matanya dan berdiri dengan marah sambil menatap pria itu dengan kejam. Apakah ada masalah dengan itu, pria kecil? Ucap bayi kecil dengan wajah kucingnya yang imut. Meskipun dia mencoba untuk marah, tapi dia terlihat tetap imut dalam wujud kucingnya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.